Ustadz yang mungkin sudah dijadwalkan pada
acara kali ini. Insya Allah akan memberikan yang terbaik. Mudah-mudahan kita dapat berlapang dada untuk menerima ilmu-ilmu yang insya Allah nanti akan dijadikan dasar dalam kita beramal, beribadah di dalam keseharian kita. Bapak-bapak sekalian, tentu forum atau pertemuan sebagaimana yang terlaksana pada malam hari ini semoga memperkuat silaturahmi antara kami warga RW 09 Jamaah Masjid Al-Ikhlas dengan seluruh kaum muslim yang di seluruh desa Susukan, yang tentu yang hadir pada malam hari ini adalah dari beberapa wilayah ya. Untuk lingkungan kami di Masjid Al-Ikhlas memang memandang perlu forum-forum semacam ini sehingga kami bisa lebih mengetahui, lebih akrab lagi dengan sesama warga Susukan, dan terlebih lagi insya Allah kami warga RW 09 mudah-mudahan mendapatkan bekal yang insya Allah nanti akan mempererat silaturahmi kami di lingkungan RW 9 maupun kami selaku warga Susukan. Nah sekalian, mungkin kami tidak perlu berpanjang kata. Kami mohon maaf apabila ada salah dan tutur kata kami, dan mohon maaf mungkin ada keterbatasan kami dan rekan-rekan panitia di dalam menyambut dan menjamu jamaah sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kayaknya kurang semangat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salawat selalu tercurah pada baginda Rasul Muhammad SAW. Ini bukti sebagai kita hambanya malam hari ini kita berkumpul bermuwajahah, walaupun hanya sebagian warga Susukan. Kita tahu mudah-mudahan langkah Bapak semuanya mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Salam hormat kami yang pertama kepada guru kami Bapak Farudin SE. Alhamdulillah, walaupun ada tanda-tanda sakit tapi ternyata untuk Filasia gagah perkasa malam hari ini hadir fit. Alhamdulillah. Dan kepada guru-guru kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu untuk wilayah Susukan yang telah berkenan hadir, kami mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada jamaah semuanya. Alhamdulillah berkenan hadir. Tidak luput juga kepada Ketua MUI Desa Susukan yang tidak jemu-jemunya selalu menengok Filasia. Ya ini kondisi Filasia Pak dari dulu ya begini, mudah-mudahan bisa diterima di Susukan. Kita bukan implisit, semuanya adalah warga Susukan. Jadi mudah-mudahan Bapak bisa menerimanya apa yang kami sajikan malam hari ini. Tadi cukup gamblang Ketua DKM kita untuk mengeluarkan ini kebersamaan kita.
Karena ini pas benturan hari ini juga ada rapat untuk pemilu, Pak. Sebagian mayoritas pengurus ikut terlibat di PPS. Ya mohon maklum sehingga hanya Pak Ustadz dan sesepuh kita yang hadir ada di sini. Mudah-mudahan sekali lagi ini yang keberapa kalinya kita sebagai hajat untuk MUI. Cuman sebagai kritikan juga sebagai MUI ini, bos MUI, kenapa sebuah gabungan lebih menggema daripada MUI itu sendiri? Kadang-kadang saya tanya-tanya, kenapa saya tarik tadinya di sekretariat kita jatuhkan di Masjid Al-Ikhlas supaya ada gaungnya keagamaan, Pak. Tapi ternyata ya segini-gini juga yang hadir. Mohon maaf nih, ini kritikan kan? Kenapa kok bisa begitu? Sedangkan ini juga melibatkan, mudah-mudahan nih RW-RW ada yang hadir minimal wakilnya. Saudara sahabat kami nih RW yang tidak akan selalu hadir ada di sini. 07 ini hadir terus. Saya tahu persis, ini sahabat kami, alhamdulillah hadir. Karena ini apa? Undangan ini adalah kepengurusan RW, Pak. Jadi kan nggak lucu kalau sedangkan susupan ada 10 RW, kok yang hadir cuma 1 RW kan gitu. Ya masih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridhuka maqlubi. Ini mahabbataka wa ma'rifataka. Para alim ulama, para asatidz jamaah yang dimuliakan Allah, wabil khusus Ketua MUI Desa Susukan, Kiai Haji Amsori Sa'adi, Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Bapak Setiawan, dan Bapak RW 09, RW yang tidak pernah ada masa jabatan, RW Pidi yang tetap gagah dari dulu, gagah terus. Kayaknya gagah ketuanya. Kali zaman saya keren, dia begitu. Sampai saya lebih keren lagi, dia masih begitu juga. Bapak sekalian, kita di Masjid Al-Ikhlas. Jadi tema kita adalah tentang ikhlas itu sendiri. Di dalam kitabnya Syekh Ahmad Athaillah, dalam kitab-kitabnya menyampaikan maqalah al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujulu sirri al-ikhlasi fiha. Bisa dihafal. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirri al-ikhlasi fiha. Ulama ini menyampaikan makulahnya, setiap amal perbuatan suwarun qaimatun itu diibaratkan seperti sebuah gambar atau jasad. Wa arwahuha, sedangkan ruh dari amal itu wujud sirri al-ikhlasi fiha, terdapatnya rahasia keikhlasan di dalam amal itu sendiri. Jadi Syekh Ahmad Athaillah mengibaratkan amal itu ibarat jasad, ruhnya itu adalah ikhlas. Amal tanpa ikhlas itu tidak bermakna, atau ikhlas tanpa amal itu tidak juga bermakna.
diibaratkan seperti jasad dengan ruh menyatu. Jasad menjadi amal, menjadi sarana untuk kita melakukan ibadah kepada Allah. Ruhnya itulah yang punya kewajiban beribadah, mengandalkan jasad sehingga dia bisa melakukan ibadah. Jasad tanpa ruh tidak ada artinya. Kita ini dibilang ganteng kayak Pak RWD, dibilang cakep kayak ibu-ibu. Apakah karena kumis kegantengan kita dibilang keren? Atau ibu-ibu dibilang cantik karena kecantikannya? Bukan karena itu. Tetapi di dalam jasad yang gagah itu terdapat ruh. Kalau sudah tidak ada ruhnya, masih keren ya? Berjago silat Shaolin, tapi ruhnya sudah nggak ada, nggak bisa apa-apa. Mati dan wafat itu berbeda. Mati itu ruhnya belum wafat, tetapi diberikan keterbatasan oleh Allah. Kita tidak mampu melakukan apa-apa karena sudah mati. Kayak orang koma itu, mati suri, dia belum wafat, sudah mati. Kita kan suka bilang ada orang mati suri 3 hari itu ya. Dia memang mati, tapi belum wafat. Wafat itu adalah tercabutnya ruh dari badan kita. Jasad akan mati, tetapi ruh tidak akan mati. Ruh itu akan tetap hidup sampai nanti kita menghadap Allah, karena ruh itu yang akan mempertanggungjawabkan kita. Kalau jasad, kalau Luqmanul Hakim bilang jasad al-jasadahu liduju, jasad itu kembali ke tanah. Kalau sudah orang dimakamkan, itu selesai jasadnya. Mau dimakamkan di mana saja, di Mama Santri atau di Kerawang yang mahal tuh ratusan juta, apa ya? Sandio apa? Sandiaga Uno. Sandiaga bangga di sana. Ada di Bojonggede itu ada makam para pejabat. Itu satu lubang waktu itu saya tanya 20 juta. Tapi ada orang mesen, kalau mesen 5 ada korting, ada diskon. Tapi kalau bapak mau sekarang nggak bayar gitu. Nah, di Mama Santri, di Bojonggede atau di arah Tonjong atau apa Sandiaga Hill, pertanyaannya sama. Jadi nggak ngaruh tuh. Ya. Biar kita dimakamkan ratusan juta dengan makam yang sebulan 5.000, kan Mama Santri 5.000 sebulan. Itu kan naginya capek gitu. Sama. Jadi tempat jasad itu di dalam tanah sama, pertanyaan sama, akibatnya sama. Jadi jangan bangga, keluarga saya mah nyaring di Bojong, kuburnya di Kerawang semua. Sama. Karena itu kuburan, makam itu tempat jasad yang tidak ada ruh. Ruh itu tidak akan pernah mati, dia akan terus hidup. Dia akan kembali kepada Allah, sehingga dikatakan oleh Luqmanul Hakim, nanti kita akan terbagi menjadi 3. Ruh kembali kepada Allah, jasadnya kembali ke tanah. Bahkan siapapun yang meninggal dunia dimakamkan, dikubur, kecuali orang-orang soleh yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jasadnya menjadi santapan cacing belapuntan. Apalagi yang kurus-kurus, cacing kalau itu udah kurus tinggi lagi. Kalau yang gemuk susah, lama habisnya. Itu terserah yang ngomong aja. Siapapun, kecuali orang-orang yang dipelihara oleh Allah, jasadnya tidak termakan cacing dan tidak habis makan tanah. Itulah orang makrifat yang sudah sampai. Kita ngapain kayak gitu. Jasad kita dipelihara oleh Allah, tidak membusuk. Ruh itu kembali kepada Allah.
Persoalannya kapan kembalinya kepada Allah. Allah yang maha suci, yang maha bersih, pasti akan menerima yang bersih juga, yang suci. Kalau ada orang kembali kepada Allah masih dalam kotoran dosa karena kemaksiatannya, itu belum sempat kembali kepada Allah. Dia akan berpindah alam di alam barzakh, mau balik ke dunia udah gak ada jasadnya, mau ketemu Allah belum menerima, itu dikatakan ruh gentayangan. Tapi nggak jadi setan. Setan itu makhluk lain yang diciptakan dari bahan yang lain. Gentayangan ruh itu karena tersesat di alam barzakh. Kalau orang tersesat itu capek, nyari rumah nggak ketemu, mau pulang takut, nggak pulang perlu pulang, gitu kan? Kayak anak kita bermain hujan, bermandi hujan, bermain bola di tengah lapang yang becek kotor, lalu dia pengen pulang. Kira-kira mungkin nggak badan yang kotor itu disambut oleh orang tuanya dengan semangat? Wah, ini anak mamanya cakap udah masuk ruang tamu apa lewat dapur? Lu mandi dulu yang bersih, nanti kalau udah bersih boleh masuk ke kamar, nanti digendong oleh orang tua. Nah, kita juga begitu nanti. Kembali kepada Allah, belum bertobat, belum beramal soleh yang banyak, maka kita akan dibersihkan dulu oleh Allah dengan aparat para malaikatnya. Nanti kalau sudah bersih, baru kita disuruh masuk ketemu Allah. Berapa lama kita dibersihkan tergantung kekotoran yang melekat di badan kita. Orang mandi kan begitu. Enggak, ada. Sini kosong nih. 46 ini. Sampai mana bulu balik. Tersesat tapi tidak jadi setan. Seburuk apapun dia meninggal penyebabnya, maka tidak ada manusia akan jadi setan. Setannya tetap setan, manusia tetap dihormati oleh Allah. Sehingga jasad yang tidak ada ruhnya pun masih dihargai, dimandikan, disolatkan, kafankan. Makanya Bapak Ibu kalau nanti meninggal jangan khawatir, nggak bisa mandi dimandiin, nggak bisa pakai baju dipakaiin, nggak bisa jalan diantar pakai kendaraan yang namanya keranda, nggak pernah sholat dibawa ke masjid tutup. Jadi jangan khawatir yang nggak pernah ibadah, pasti akan dilakonin oleh kita, karena hukumnya fardu kifayah. Setiap orang yang mati sekalipun buruk kematiannya, tetap kita punya kewajiban menghafalkan dan sholat dan sebagainya. Nah, artinya ruh itulah yang berharga. Bapak punya istri gak ada ruhnya, kira-kira masih demam tidur bareng nggak? Ibu punya suami datang ke RWD, tapi ruhnya nggak ada, nggak laku gitu. Sehingga jasad itu bermanfaat kalau ada ruhnya, tetapi ruh itu tidak bermanfaat kalau tidak melakukan kebaikan dengan jasad yang dimiliki itu. Makanya kesehatan itu perlu dijaga. Nah, amal juga begitu. Ada perbuatannya, ada ruhnya. Ruhnya itu adalah ikhlas. Nah, ikhlas itu kata ulama terbagi menjadi dua tingkatan. Ada ikhlasnya orang-orang abror, ada ikhlasnya orang-orang muqarrab. Orang-orang abror itu ikhlas kalau beribadah karena Allah, tetapi di ujung ibadahnya selalu berharap balasan dari Allah. Maksa lagi. Kita sholat, sholli fardu isya'i lillahi ta'ala, nawaitu shawma golin lillahi ta'ala, nawaitul hajja wal umrah lillahi, semuanya lillah. Tapi orang-orang abror ini lillah
tapi masih ngarepin kebaikan pahalanya. Semua. Kalau saya sholat tahajud apa balasan? Kalau saya sedekah apa balasan? Padahal sudah bilang lillah. Kalau orang sudah ikhlas lillah, pastinya punya harapan apa enggak? Berharap balasan atau enggak? Tapi masih tetap balas. Kayak kita sholat duha, pernah nggak kita sholat duha? Sholat duha itu 2 rakaat, 2 menit nggak nyampe. Ikhlasnya belum tentu, tapi mintanya selebar langit bumi. Itu udah hafal. Habis sholat 2 menit nggak sampai, usulnya belum tentu. Begitu minta, Allahumma in kana rizqi fis sama fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrizhu, wa in kana ba'idan faqaribhu, wa in kana qalilan fakaththirhu, wa in kana haraman fataqirhu. Ya Allah, kalau rezeki saya masih di langit, turunin. Kalau masih di bawah bumi, kalau jauh, kalau sedikit, yang haram. Padahal sholatnya cuma 2 menit. Hakikat sholat duha itu untuk mengganti kewajiban sendi-sendi kita untuk bertasbih kepada Allah. Tapi kita berdoa seperti itu. Pertanyaannya, boleh nggak kita berdoa seperti itu? Boleh nggak? Yang nggak boleh itu ngatur Allah atas permintaan kita. Ya Allah, kalau mau kasih rezeki jangan yang lain, duit. Kenapa Bapak minta duit? Badan sehat nggak punya duit, pikiran support. Tapi biar badan sakit, kalau punya duit, pikiran angkat. Jadi mau sehat gak mau duit. Bapak dikasih badan sehat tapi gak punya duit, atau duit banyak tapi badan sakit-sakitan. Mau yang mana ini? Maunya badan sehat, itu orang sorakoh begitu. Itu ngatur Allah namanya tuh. Minta-minta aja. Mau dikasih kayak kita minta 1 juta sama Allah dikasih 100 juta, nggak boleh marah gitu. Kita minta sehat dikasih duit, yang enaknya sih badan sehat, duit banyak gitu. Buat ibadah niatin. Ya, nah itu orang-orang amrul masih berharap kira-kira apa ya balasannya itu. Padahal orang kalau sudah tekan kontrak dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasul, itu kontrak kita dengan Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad itu adalah Rasulullah. Kalau orang sudah tekan kontrak kita bekerja, itu sudah jangan ditanya lagi, pasti di situ akan tercatat jenis pekerjaannya, upahnya, kalau sakit dijamin, kalau lembur dikasih upah tambahan. Itu nggak usah ditanya lagi. Kira-kira pantas ya kalau orang sudah tekan kontrak, dituntut gajinya berapa, masih nanya mulu. Kira-kira Tuhan mau bayar saya berapa ya? Padahal udah tekan kontrak. Nah orang beriman pun begitu, yang sudah beribadah kepada Allah, dia sudah tahu setiap balasan satu kebaikan dibalas oleh Allah 10 bukan sampai 700 kali lipat. Mayatakillah yaj'alahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu. Kalau orang sudah bertakwa, dia akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak diduganya. Bahkan semua kesulitannya akan dikeluarkan oleh Allah dalam kemudahan. Itu pasti. Nah yang begitu itu nggak usah ditanyain. Itulah level orang-orang yang ikhlas al-qalbi. Dia beribadah bukan berharap sesuatu dari Allah, tetapi tugas dia adalah bagaimana Allah menolong dia. Kalimat iyyaka nasta'in itu menolong Allah, minta pertolongan kepada Allah supaya Allah berikan kekuatan bisa beribadah dengan baik. Jadi orang-orang yang ikhlas al-qalbi itu dia siap untuk memperbaiki akhlak ibadah. Dia siap untuk melakukan ibadah kepada Allah dan melakukan kebaikan terhadap sesama manusia. Dia tidak bertanya berapa upahnya. Nah, mudah-mudahan kita ini yang sering ngaji, orang susukan yang ngaji, nggak ada proyeknya itu. Malam Senin ngaji, Selasa ngaji, pengajian RT ada, pengajian RW ada, pengajian MUI ada, subuh gabungan ada.
Pak RW dibilang subuh gabungan lebih syiar daripada itu. Ya mungkin karena subuh itu semangat baru bangun tidur Pak RW sambil sholat, makanya nanti upayakan pengajian sehari itu berbarengan dengan sholat isya misalnya. Ya insya Allah nggak ada yang datang. Kita kan ngajinya cuma bareng habis isya ya. Tapi mudah-mudahan yang hadir walaupun segini ini adalah pilihan Allah. Di mana saudara kita yang tidak sempat ngaji dan sudah mengurus dunia masih keluar kota mencari nafkah, kita sudah ngaji mewakafkan diri kita untuk Allah minimal dengan pengajian-pengajian seperti ini. Yang sering ngaji aja banyak lupanya, apalagi nggak pernah ngaji gitu. Jadi kalau ada orang bilang lu ngaji percuma lu begitu, biarin aja. Tapi kita harus pakai membedakan antara orang yang suka ngaji dengan yang tidak ngaji. Jangan sampai anak kita nyindir, bapak ini ngaji, apa nggak ngaji sama aja. Ya, sehingga kita nggak mesti lakukan ilmu yang didapat dari pengajian untuk lebih menimbulkan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Dan belajar itu hatta yahtiya kalian, sampai kita menutup mata kembali kepada Allah, itu baru selesai ngaji. Jadi sepanjang hayat di kandung badan, jaga kesehatan kita sebelum sakit. Kayak saya ini sakit sih enggak, cuma lemas aja. Ya, duduk kalau begini enak nih. Kalau di bawah lagi anak duduk asraka, ini lagi duduk capek itu. Ya, ini alhamdulillah ada bangku PRW ini. Jadi saya bisa santai sambil duduk gitu ya. Walaupun mantap pedes juga, kebanyakan duduk dari pagi. Gitu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan terus semangat beribadah, terus semangat menuntut ilmu sampai kita hatta yakin kita kembali kepada Allah. Utlubul ilma minal mahdi dan lahdi. Jadi nggak ada putusnya. Jangan mentang-mentang jadi ustaz proyek belajar. Aku jadi ustaz gitu. Padahal semakin nilai kita bertambah di masyarakat, semakin meningkatkan kualitas kita. Ustadznya aja masih belajar, masa kita jemaahnya? Atau jemaahnya belajar, masa ustadznya enggak? Jangan cepat puas belajar itu. Karena semakin kita dalamin agama itu, semakin banyak yang kita nggak tahu. Jadi jangan baru kenal satu, yang dua nggak dikenal gitu. Terus semangat belajar. Guru-guru kita banyak disusukan, kalau mau aja belajar sama siapa, nggak usah bayar, nggak ditarik bayaran, kecuali bapak menghasih yang ditolak. Biasa melayani jemaah yang jauh, kalau bahasa dunianya itu lebih bermanfaat buat manis saja, tapi tetap melayani kita sebuah gabungan sahbilah. Kenapa? Karena kecintaan sebagai ulama, sebagai ustaz, sebagai kiai untuk mengajak tetap umatnya atau masyarakatnya terus melakukan kebaikan baik kepada Allah maupun kepada manusia. Sayang kalau ini tidak dimanfaatkan. Mumpung saya Yai Ahmad masih ada, yang Bunda Suzuki masih ada. Nanti kalau sudah nggak ada, barulah kita merasakan kehilangan. Kalau sudah tiada, baru terasa kehilangan. Kata siapa? Kalau sudah tiada, baru terasa kehilangan. Nah, ya, banyak ulama-ulama sudah dipanggil oleh Allah. Manfaatkan forum ini untuk memperbaiki akhlak kita, perdalam ilmu kita, supaya ada persemaian antara ruh dengan jasad, dua-duanya kita ajak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Nanti masih banyak guru-guru kita yang menyampaikan ilmu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para alim ulama, para guru-guru kita, Mukarram al-Muhtaram Kiai Haji Fakhruddin SE, Kiai Ahmaduddin
Kiai Abdurrahman As-Suzuki, Kiai, nggak ada yang istilah itu yang abu-abu, yang apa, nah sama-sama itu buat Allah nggak ada. Begitulah ilmunya Allah. Allah Ta'ala walaqad khalaqnal insana, dan demi sesungguhnya kami telah menciptakan al-insana manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh dirinya, apa yang di hati kita, apa yang terlintas di hati kita, apa yang kita ucapkan di hati kita, Allah tahu. Makanya tadi itu kembali, salah satu sifat yang wajib kita kerjakan adalah ibadah batin dan ikhlas. Ikhlas salah satu amalan batin yang wajib kita jalankan. Makanya gini Pak, nanti la ilaha illallah itu hurufnya di 12. 6 itu amalan zahir badan. Yang 6 lagi itu amalan ibadah batin. Jadi la ilaha illallah itu melahirkan dua ibadah. Ibadah zahir 6, ibadah batin 6. Salah satunya ikhlas tadi. Ikhlas itu adalah salah satu ibadah batin. Nah ini gak ada yang tahu. Zahir mulut kita boleh mengatakan saya ikhlas, tapi hati kita gak ada yang tahu. Hanya Allah tahu. Rasulullah rahimahullah wa ada manafa bi ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Wa yang bagi an tatafakkara fi ihatati ilmillahi bika wa nadhrihi ilaika wa itla'ihi 'alaika. Qala Allah Ta'ala wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa qala ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Wa qala ta'ala alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu amaraka. Jemaah sekalian, dalam bacaan ini ada salah satu nama Allah yang disebut dengan Al-Asma'ul Husna. Nah, di masyarakat mungkin ya kalau saya bilang salah nanti gimana ya. Selama ini kan disebut Asmaul Husna ya, ada yang bilang Asmaul Husna. Sebetulnya Al-Asma'ul Husna. Karena kalau dibaca Al-Asma'ul Husna itu menjadi sifat, nama-nama yang indah, yang bagus. Jadi kalau Asma'ul Husna itu jadi mudah untuk pilih gitu ya. Nah, itu masih sedikit ya, Al-Asma'ul Husna. Cuma di kita sudah sering diucapkan Asma'ul Husna gitu ya. Jadi Al-Asma'ul Husna. Nah, di antara nama Allah adalah ada apa? Kalau sifat 20 itu ya ada namanya al-ilmu, ada al-alim, ya aliman. Nah, itu ya. Nah, artinya aliman, Allah yang maha mengetahui. Jadi Allah maha mengetahui. Jadi al-alim, nama salah satu nama Allah. Wayang bagi dan siogianya semestinya an bahwa tatapakaro kamu berpikir, kamu merenung bihatati ilmillahi bika, di dalam meliputinya Allah, tentang taunya Allah kepadamu. Allah mengetahui siapa kita. Allah sangat mengenal kita.
wa nadhrihi ilaika, dan Allah melihat memandang kepada kita, wa itlaihi alaik, dan sangat mengetahui Allah. Jamaah sekalian, kalau ilmunya kita kan terbatas, dan ilmunya kita itu disertai dengan atau didukung sama unsur-unsur lain. Misal kita ada hati, kita ada akal, itu menjadi alat untuk kita tahu. Ada hati dan ada akal. Artinya ilmunya kita, taunya kita, ada unsur lain yang mendukung. Beda dengan ilmunya Allah. Ilmunya Allah tidak didukung dengan hati, dengan akal, tidak. Makanya tidak terbatas. Kenapa ilmu kita terbatas? Karena memang tadi ilmu kita didukung oleh hati dan akal, sehingga ilmu kita terbatas. Lalu bagaimana ilmunya Allah? Ya sudah, serahkan. Allahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui sifat ilmunya Allah. Kalau kita kan kayak gini nih, kita melihat satu persatu, kan cuma luarnya doang. Kadang-kadang luarnya kenal orang, namanya nggak lupa siapa ya namanya begitu. Artinya bahwa orang yang di hadapan kita saja, kita luarnya saja masih terbatas kan? Ya wajahnya saya bisa lihat, tapi kan apa yang ada di dalam baju Bapak saya nggak tahu, ya kan? Ada apa? Ada telalat kali di dadanya gitu. Itu yang zohirnya saja kita nggak tahu. Keterbatasan ilmu kita itu sangat terbatas. Jangankan yang dalamnya, zohirnya saja kita nggak bisa lihat. Istilah nggak tembus pandang gitu kan? Tembus pandang ada pojok kayak. Nah buat Allah tidak ada aling-aling. Jangankan zohirnya badan, jangankan luarnya badan, dalamnya Allah tahu. Berapa sel dalam tubuh kita? Berapa liter darah yang ada tubuh kita? Berapa detak jantung kita dalam sehari, semalam, semua Allah tahu. Nggak ada yang istilah itu, yang abu-abu, yang sama-sama itu buat Allah nggak ada. Begitulah ilmunya Allah. Qala Allah Ta'ala, wa laqad khalaqnal insana, dan demi sesungguhnya kami telah menciptakan al-insana, manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh dirinya, apa yang di hati kita, apa yang terlintas di hati kita, apa yang kita ucapkan di hati kita, Allah tahu. Makanya tadi itu kembali, salah satu sifat yang wajib kita kerjakan adalah ibadah batin dan ikhlas. Ikhlas salah satu amalan batin yang wajib kita jalankan. Makanya gini Pak, nanti la ilaha illallah itu hurufnya di 12. 6 itu amalan zahir badan. Yang 6 lagi itu amalan ibadah batin. Jadi la ilaha illallah itu melahirkan dua ibadah. Ibadah zahir 6, ibadah batin 6. Salah satunya ikhlas tadi. Ikhlas itu adalah salah satu ibadah batin. Nah ini nggak ada yang tahu. Zahir mulut kita boleh mengatakan saya ikhlas, tapi hati kita nggak ada yang tahu. Hanya Allah tahu. Hari ini yang ada di hati kita Allah tahu. Jadi nggak ada yang buat Allah itu yang abu-abu gitu, yang semuanya Allah tahu. Apa yang kita rahasiakan Allah tahu. Apa yang kita ucapkan hati kita Allah tahu. Apa sombong kita, apa hasud kita, apa riya kita, Allah tahu. Bahkan jangankan hari ini yang sedang kita ucapkan, 1000 tahun lagi, andaikan umur kita 1000 tahun, Allah sudah tahu apa yang nanti diucapkan oleh hati kita. Jangan hari ini. Ya, jangankan hari ini yang sudah kita ucapkan di hati kita,
Andaikan umur kita 1000 tahun, Allah sudah tahu apa yang akan terlintas di hati kita. Begitulah ilmunya Allah. Kalau kita kan jangankan yang ya kan gitu ya. Saya nggak tahu nih bapak hatinya nih kan, apa yang lagi diomongin gitu kan, apa yang lagi dipikirin nggak tahu. Allah tahu. Nah itu salah satu tadi. Makanya untuk bisa ikhlas itu ya memang kudu belajar. Di antaranya apa? Belajar akidah. Nah, karena dari belajar akidah itu sifat oh iya ya Allah Maha tahu. Apa yang kita lakukan Allah tahu. Sehingga melahirkan hati sifat ikhlas. Jadi emang nggak bisa dipisahkan. Ya, ilmu tauhid, ilmu apa? Ilmu fikih ya dan sebagainya itu harus apa namanya? Menjadi satu begitu ya. Saling mendukung. Nah, termasuk ilmu tasawuf. Ada orang kan yang anti tasawuf. Mereka nggak paham. Padahal tasawuf itu ya ihsan, iman, Islam, ihsan. Ihsan itu akhlak. Kita ngaji akhlak nih. Tasawuf itu seperti akhlak. Bagaimana akhlak kita kepada Allah? Bagaimana akhlak kita kepada Rasul? Bagaimana akhlak kita kepada sesama manusia? Bahkan bagaimana akhlak kita dengan makhluk yang ada di alam ini? Jadi tasawuf itu ya ihsan. Jangan kok nggak ada tuh Islam itu pelajaran tasawuf itu bid'ah tuh nggak. Siapa bilang? Tasawuf adalah salah satu ilmu yang ihsan karena bicara akhlak. Bagaimana akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasul. Jadi Allah Maha tahu apa yang terbersit, apa yang terucap di hati kita. Kemudian wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami kata Allah itu lebih dekat. Akrab itu kalau kata santri itu isim tabdil ya. Paling dekat, lebih dekat dari urat nadi. Urat nadi kita ini kan Allah lebih dekat. Ya nggak bisa dibayangkan begitu ya. Seperti apa ya sudah dekatnya Allah tuh kayak begitu. Lebih dekat dari urat nadi. Wah, kemudian waqala ta'ala dalam ayat yang lain Allah katakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah ma'akum itu bersama kalian. Allah bersama kalian. Maksudnya rahmat Allah bersama kalian. Jamaah sekalian, Allah tidak pernah membatasi dirinya dengan kita. Kita yang membatasi diri dengan Allah. Perbuatan dosa itulah yang membuat kita terbatas dengan Allah. Allah nggak pernah membatasi dirinya, kita yang membatasi. Makanya kalau orang-orang yang sudah bersih dirinya, ya bisa terbuka kasar. Nah, karena kita itu banyak dinding dosa dan sebagainya, maka itu yang membuat kita akhirnya terhijab dengan Allah. Ya, rahmat Allah itu nggak pernah jauh dari kita, cuma kita yang jauh dari Allah. Oleh karenanya, Nabi kenapa selalu mengajarkan kita yang mulai dari jadidu imanakum bila ilaha illallah. Kenapa kita mulai banyak istighfar kepada Allah? Karena pada saat kebersihan diri kita hadir, maka Allah, rahmat Allah tidak jauh dari kita. Jadi yang membuat kita jauh dari Allah adalah dosa-dosa kita sendiri, kesalahan-kesalahan kita sendiri. Allah tidak pernah menjauhkan dirinya, tapi kita yang membuat dinding sehingga kita menjadi jauh dengan Allah. Jadi wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah, rahmat Allah bersama kalian aina ma kuntum, di mana saja kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan itu basirun, maha melihat. Baik yang dikerjakan oleh zahir badan kita maupun oleh yang dikerjakan oleh batin kita. Kita lagi ya, satu lagi nih. Wa qala ta'ala alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu tahu sesungguhnya Allah ya'lamu itu mengetahui ma apa saja fis samawati yang ada di 7 langit wa ma fil ardi dan apa yang ada di bumi. Ma yakunu min najwa salasah, tidak ada dari bertiga orang. Jadi kalau bisa 3 orang tuh illa rabihu, kecuali Allah yang keempat. Nah, jadi jangan pernah katakan siapa-siapa, cuma kita berdua, siapa bilang.
ada Allah yang ketiga, gitu ya. Jadi jangan suka tuh kita ngomong ada siapa-siapa, cuma kita doang, begitu ya. Padahal di situ ada Allah. Dan illa huwa rabbihum wala khamsatun, dan tidak ada 5 orang dari 5 orang kecuali illa huwa sadisun, Allah yang ke-6. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa Allah tidak ada, Allah tidak tahu. Makanya nanti ada seorang kiai, ada seorang kiai melatih keyakinan dia dengan Allah. Dalam Al-Qur'an Bani itu dijelasin. Jadi santri itu dikasih burung, ayam atau burung lah begitu ya, unggas itu sebangsa unggas. Apa kiainya bilang? Para santri, ini ada hewan, silakan kamu potong. Terserah, tapi yang ada yang tahu ya, ini potong di mana terserah. Mau di rumah kosong, mau di goa, mau di mana terserah. Itu santri semuanya di tempat sepi. Ada yang di ya di tempat sepi, ya di lubang, di gunung, pokoknya masing-masing santri itu mencari tempat yang di situ nggak ada orang, dipotong semua. Setelah itu kembali semua santri menghadap gurunya, gimana? Sudah dipotong, udah, kamu udah. Ada yang lihat nggak? Enggak, Kiai. Semua dia ditanya, nggak ada yang tahu dia memotong, tapi ada satu santri yang nggak motong. Lalu kamu gimana, Kak? Saya nggak motong, Kiai. Emang kenapa? Saya sudah cari tempat kemana-mana, nggak ada. Yang nggak ada yang tahu tuh nggak ada. Kemana saya cari tempat? Di situ ada yang maha tahu. Ditanya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kata kiainya, wahai kalian sekalian santri, perhatikan, inilah santri yang yang mencontoh gitu ya, bahwa kenapa dia tidak menyembelih hewannya padahal dia sudah kemana-mana? Karena dia yakin di situ ada Allah, sehingga dimanapun dia potong, Allah selalu melihat apa yang dia kerjakan. Jadi dari sekian santri, cuma satu yang nggak potong. Begitulah ya. Seorang kiai mengajarkan tauhid kepada santrinya. Ya. Wahada tafakkur. Lalu apa hasilnya? Buahnya. Wahada tafakkur. Samratuhu antastahya minallah. Renungan ini, berpikirnya ini, buahnya adalah kamu merasa malu kepada Allah. Jadi sifat malu kita kepada Allah. Jadi kita belum bisa kita masih lebih kepada malu kepada manusia ketimbang kepada Allah. Ya lagi-lagi memang kita perlu latihan. Jadi segala apapun kita harus berlatih diri ya. Ya jujur Pak, kita tuh masih lebih malu kepada manusia ketimbang malu kepada Allah. Nah, seharusnya ya tadi ya ya kita lebih malu kepada Allah. Tapi bagus, orang kalau masih punya malu ke manusia masih bagus. Yang repot udah kalau nggak malu ke manusia juga nggak malu, yaitu orang nggak punya rasa malu namanya. Ya orang kalau masih punya sifat malu masih bagus walaupun kepada manusia. Cuma memang perlu terus ditingkatkan yang pada akhirnya dia malu kepada Allah. Dia nggak ibadah bukan malu kepada manusia, tapi dia malu kepada Allah. Begitu jemaah sekalian, mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh musannif ya. Tapi mudah-mudahan ada hikmahnya, kesimpulannya bahwa Allah Maha mengetahui dan Maha tahunya Allah tidak dibatasi oleh apapun, dan tahunya Allah tidak didukung dengan unsur-unsur yang lain. Artinya tidak seperti kita ada hati, ada mata, ada telinga, ya kan? Ini kan sumber ilmu nih. Bapak tadi kan ada Kiai Palu ceramah, Bapak ngelihat beliau, kemudian Bapak ngedengar beliau. Lalu apa yang diucapkan kan masuk ke hati kita. Nah itu kan baru kita begitu ya. Nah itu kita baru tahu. Jadi memang tahunya kita itu ya karena ada apa tadi didukung oleh unsur-unsur lain ya. Coba kalau mata kita buta, kuping kita budak, kira-kira usaha Palu atau Ki Abdul Rahman ceramah, walaupun ceramah ngelegar gitu, ceramahnya ngegar. Tapi kalau kita udah buta, tuli, budak, ya kagak dengar apa-apa, maka ilmu itu nggak bisa kita terima. Makanya ada mata, ada kuping, ada hati. Ini merupakan salah satu jalan kita untuk mengetahui sesuatu. Nah Allah tidak demikian. Ilmunya Allah
tidak terbatas, tidak dibatasi, dan juga tidak didukung oleh unsur-unsur lain. Ilmunya Allah, hanya Allah yang maha tahu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Guru kita Kiai Haji Ahmaduddin, Kiai Haji Ansori Sya'ari, Kiai Haji Zailani, mobil khusus Takmir Masjid Jami Al-Ikhlas beserta seluruh jajaran, para guru lainnya yang saya tidak absen, saya tidak sebut namanya namun tidak mengurangi ta'zim, bapak-bapak jamaah yang saya hitung ada 36 yang insya Allah kita semua malam ini mendapatkan rahmat keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalan yang disampaikan oleh guru kita terdahulu saya nggak nambahin. Kalau nambahin apa yang disampaikan guru songong, berarti saya orang yang menggurui. Makanya pesan guru saya, kalau kita ceramah jangan rasa menggurui, berarti sok pinter, betul nggak? Pokoknya kalau ceramah jangan rasa menggurui, rasa nyari amplop, itu bah. Saudara yang berbahagia, Indonesia ini bukan sekedar mencetak orang-orang pinter. Fakultas dari S1 sampai S2 sampai profesor doktor itu kesannya mencetak orang pinter. Tapi tidak pernah ada makanya mau Ustaz Ansori saya cium tangan apa? Dari mah tua, dari 27. Percaya nggak gue dulu? Gak percaya gue tabuk nih. Orang saling menghormati, jangan ada kesombongan. Yang tua itu nggak berilmu. Gua kan santren, gua kan ngaji kitab. Itu hati-hati, Fatihah salah dulu. Yang jalin walau julan baik, walau gedolin belum habis-habis. Mata lamur jadi mata lamur ngaji. Nggak ke situ kita. Hidup ini tempat selera. Saya bisa ceramah begini kan gara-gara ada yang goblok. Coba kalau pinter semua, abang manggil gua. Lah kagak, lagi bakal didengerin gua begini. Pinter semua. Tapi kita begitu. Dia tua nggak berilmu. Ketuaannya kita hormati. Kayak Firaun kan sombong melihat orang tua, sombong lihat bocah menendang. Firaun itu. Kalau ilmu bisa dikejar Pak RW, tapi dua yang nggak bisa dikejar. Tanamkan ini saudara-saudara. Yang pertama pengalaman, yang kedua umur nggak bakal dikejar. Siapa yang mengejar umur? Siapa yang mengejar pengalaman? Nggak bisa. Kalau ilmu bisa dikejar. Lu bisa baca kitab, dia bisa baca kitab, dia baca kitab, bisa baca kitab. Pengalaman mampus lu guru kejar. Dua ini nggak ada fakultasnya. Pengalaman dan umur. Emang ada umur? Fakultas umur? Menerima fakultas aki-aki. Di atas umur 70 mati semua dosennya. Pengalaman nggak bisa dikejar. Makanya ada anak muda berpengalaman, hargai itu. Yang tua harus menghargai. Bocah, udah jadi imam. Bapak, kalau bisa, hargai yang muda, dia punya ilmu. Yang tua jangan dianggap kecil. Kenapa? Walaupun gak punya ilmu, hidupnya duluan. Berarti apa? Tuanya lebih dulu. Itu tadi pengalaman dia ada. Makan garam dia dulu, asinnya rasanya. Ya. Makanya kalau orang sudah punya ilmu biasanya ada kesombongan. Siapa? Lah Firaun. Itu musuh Allah itu. Dia kayak pernah bilang gue nggak mau. Nah, jadi ketika kesombongan ini datang lewat 4 pintu itu. Pertama, pintu harta dan kekayaan. Yang kedua, pintu kedudukan dan jabatan. Makanya nggak aneh kalau ada orang sombong karena dia punya jabatan tinggi. Jangan aneh, jangan pikirin. Itu pintu buat dia. Kalau ada orang ganteng, cakep, sombong, jangan aneh. Pintu buat dia. Kalau ada orang pintar, rasa alim, dia sombong, jangan aneh. Kenapa? Pintu kesombongan lewat dia masuknya itu. Nggak aneh. Orang kaya sombong nggak aneh. Orang miskin sombong ini yang kita aneh. Jadi berapa 4 pintu kesombongan itu datang lewat
tahta dan kedudukan jabatan. Yang kedua, lewat harta dan kekayaan. Yang ketiga, lewat kecantikan dan kegantengan. Yang keempat, lewat apa lagi? Udah lupa, barusan gua ngaji. Emang pada goblok banget ngomong begitu. Yang keempat apa, lewat apa? Lewat ilmu. Terus segitu aja ceramah dah. Di bulan kan ini namanya sahriah bulanan para ulama, para kiai semuanya. Biar pada tahu adatnya ulama satu-satu, biar pada tahu ente. Oh, Ustaz Amsori begono adatnya no. Ustaz Jaka begono, Abdurrahman begono, biar pada tahu ente masyarakat. Kalau ada Ustaz Amsori, udah begini caranya. Ngadepin Ustaz Jaka, begini caranya. Ngadepin Ustaz Jalani, begini caranya. Ngadepin Ustaz Abdurrahman Al-Hamidi, begini caranya. Begitu sama Abdurrahman, nah begini caranya. Bukan so tahu Pak, emang kudu sok gua. Kalau nggak sok dirujak dulu. Ya, kenapa saya laku di mana-mana? Ya begini. Kalau nggak begini nggak laku. Harus jelas. Dan kriteria dakwah itu memang beda-beda. Ibaratkan bangunan ini, ada yang seperti besi keras, ada yang seperti pasir halus lembut, ada yang kayak air menyirami. Ini kan ustaz-ustaz karakternya beda-beda nih. Ada yang baca kitab tadi kan, Ustaz Jalani. Sahriah bulanan kita setelah lebaran berkembang terus, amin. Karena wadah inilah wadah pemersatu umat, wadah pemersatu guru-guru kita, wadah pemersatu aspirasi kita. Jangan sekedar kita kumpul tentang ta'lim, sekedar kumpul kita tentang makan malam, sekedar kumpul kita makan siang, makan malam bersama. Tapi yang terpenting adalah bagaimana menyatukan kita aspirasi kita sebagai umat Islam. Insya bila Asia boleh berbeda, tapi insya Allah aspirasi kita ini semuanya berbeda paham, berbeda aliran, dan besok 14 akan datang kita sama-sama insya Allah kita perjuangkan. Alhamdulillah. Di wilayah R010 pada tanggal 2 Maret 2024 sekaligus acara penutupan sementara menghadapi bulan suci Ramadan. Semoga Bapak jemaah bisa menghadiri taklim MUI tingkat desa Susukan. Bapak jemaah berbahagia, menikah selanjutnya yaitu Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu